Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim wa majjid ala sayyidina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli tarah al-fadlah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma alhamdulillah. Yang saya cintai semua pengasuh, para asatidz, pengajar, ponpes Nurul Huda Islami, wabil khusus Ibu Nyai Hajah Siti Aminah, engkang insyaallah panjang umur sehat afiat. Dan boten kata lupa sedayanipun semua para santriwan santriwati Nurul Huda dan Islami, insyaallah menjadi penerus daripada Bahyai Maksudi yang saya yakini malam hari ini Bahyai Maksudi juga menyaksikan kita, insyaallah. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, khususnya saya, datang 2 kali yang kemarin masih berjumpa dengan beliau Bahyai Maksudi, tapi datang yang saat ini Allah Ta'ala takdirkan lain, insyaallah tetap nyambung batin kita, nyambung roh kita. Yang kebetulan juga tidak memungkinkan pada saat itu waktu saya untuk bertakziah. Jadi datang ke tempat ini bukan niat saya untuk memberikan mauidhah yang utama, tapi silaturahmi dan ngalah barokah beliau. Alhamdulillah, gak lama lagi insyaallah masuk bulan Ramadan. Alhamdulillahmu ini, alhamdulillah mau puasa apa metrei libur. Kok ngono to Mas? Sat dulu Mas. Pokok santri harus berusaha sebaik mungkin jaga akhlak, jaga adab. Jenengan nek pas libur yo aja lali tetep ngaji. Jenengan kalau pas libur di rumah ya tetap buka Al-Qur'an. Jenengan kalau pas balik keluar dari pondok, putri dengarkan, khususnya juga yang putri, ketika memberikan salam ya tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo mbok ganti nene, ojo mbok ganti perasaan mau ganti duit ini. Nah, maka adab niku harus dijaga. Dan yang saya pesan, bangga jadi santri itu harus bangga. Walaupun dipandang sebelah mata, uplu enek, sarungnya bolong, ya cetok nek ra bolong rasa dinggu. Sarung kalau nggak lubang nggak bisa dipakai, bener kan? Uplunya juga harus lubang kan, nggak lubang nggak bisa dipakai, masuk buntet. Nah, tetap jadi santri harus bangga seperti apapun. Karena saya ingat
Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad. Beliau mengatakan kepada para sahabat, sahabat-sahabat, penting. Nabi Muhammad mengatakan, catatan iki ono penting. Dunia ini hanya diberikan kepada 4 orang, tak keluar dari 4. Siapa 4 ini? Yang pertama, mudah-mudahan kita jadi yang pertama ini. Apa kok amin? Belum selesai kok amin. Yang pertama, dunia ini diberikan sama Allah Ta'ala kepada orang yang di dalam dirinya terhimpun ilmu dan kekayaan harta dunia. Sugih, pinter. Aminmu ngantuk kan. Terhimpun di dalamnya kekayaan dunia. Tapi wong alim, jadi ulama, tapi masya Allah, sugih, kaya, kekayaannya manfaat. Karena orang yang kayak begini, pointer, sugih, ini yang diharapkan. Insya Allah, lo yakin santri-santri sugih kabeh. Sugih apa? Sugih masalah. Sugih bondo, manfaat, berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena kalau sudah kaya tapi alim, apa meneh sing paling penting niku ahlus sunnah wal jamaah. Ini nomor 1 dan harus dikedepankan. Ahlus sunnah wal jamaah, karena banyak orang di luar sana ngaku nih ahlus sunnah tapi tidak senang jamaah. Banyak ya. Masya Allah. Nah, ini yang paling penting. Dia kaya, muslim, alim, ahlus sunnah wal jamaah, pasti bisa dibanggakan. Karena apa? Karena kekayaannya akan mengalir kepada yang benar. Saudaranya butuh bantuan, nggak perlu diminta, ya, langsung diberi. Ada tempat-tempat yang dimana di situ panti-panti sosial yang membutuhkan, kasih. Pondok pesantren Nurul Huda Islami nanti salah satu santrinya ini masya Allah, semuanya insya Allah sugih manfaat katanya. Cuman nanti dengar Nurul Huda Islami mau tambah perluasan lahan, tidak perlu diminta. Alumni jangan lupa transfer ke rekening, ora usah dijaluk, langsung moro bilang sama Gus Ali, Gus Dovir, monggo Gus niki cuma sedikit saya bisa bantu 35 miliar. Ngono lho, amin saiki hotel. Ampun. Tapi betul-betul niat, datang niat ngalah berkah, enggak perlu diminta. Saya dengar Nurul Huda Islami ini tempat saya dulu belajar, masya Allah. Bagaimanapun kayak Maksudi tetap kiai saya, tetap guru saya, jenengan tetap guru saya. Saya dengar katanya mau perluasan lahan. Oh iya betul, saya mau bantu. Jadi nanti kalau perlu saya bikinkan lift. Nanti kolam renang di sebelah sana ada. Pikiranmu elek tak kaplek mulut. Nah, subhanallah, kena manfaat. Tapi itu semua jangan kau pikir nanti, pikir sekarang dulu. Perintahnya kiai apa? Perintahnya guru apa? Sinau, taklim, belajar, ngapalkan. Nurut mawon. Tidak usah santri kok pikir nikah. Remuk Mas nggak boleh. Santri, kamus Muhammad Barat, saya pernah nyampaikan di sini. Kamusnya saya, santri sanggup ngelakoni tirakate kiai, itu namanya santri. Jadi disuruh belajar. Jangan hiraukan orang tuamu ridho kamu di sini, orang tuamu restu, orang tuamu sudah mendoakanmu, kamu tinggal ikuti saja alurnya pondok. Disuruh apa? Anut mawon.
Gak usah menghiraukan nanti pulang pas liburan. Malu, tangan saya kok kulitnya kopek-kopek ini. Masya Allah. Korengan, gak apa-apa. Santri ini malah selamat. Karena kalau tangannya kayak begitu pun nanti ada orang perempuan lebumel. Delok wong wedok kok ayu mek kenalan wong wedok iki gilane. Selamat boten tadi. Ras jo salaman kok. Nah, santri jangan ditakutkan. Allah Ta'ala menjaga, Allah Ta'ala melindungi, Allah Ta'ala menghindarkan dari fitnah insyaallah. Apalagi dengan pakaian-pakaian santri. Panjenengan pulang di rumah ya tetap dengan yang sopan. Musola dekat rumahnya dimakmurkan, masjid-masjid dekat rumahnya dimakmurkan. Pakai kopiahnya yang saya, baik pakaiannya yang bersih, pakai sarungnya, masuk ke masjid. Orang-orang sing adzan diadzani. Jangan panjenengan berpikiran kalau sudah pulang bebas, kalau libur kok. Santri kok mikir libur. Mboten, santri itu nikmati mawon. Jangan sekarang wayahe kok subuh ditangeni turu. Delik, ngumpet biar gak dibanguni waktu subuh, waktunya pelajaran, masya Allah. Kok kegiatannya menghindar. Jangan. Terus nanti kalau sudah lulus bilangnya, ya Allah kangen suasana pondok. Hati-hati. Wah yang ini pondok males, tapi begitu lulus kan rindunya suasana pondok. Ruwet mas ya. Nah, jadi berusaha. Karena sekarang sudah Allah Ta'ala tentukan panjenengan ada di tempat ini, berarti Allah Ta'ala memudahkan jenengan menjadi orang-orang yang mewarisi, dapat warisannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad itu warisan terbesarnya ilmu. Apa? Ilmu itu warisan terbesar kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi manusia paling cerdas, saudara Nabi Muhammad. Cerdas, pinter, wes mirip aja sama Nabi gak ada. Apalagi kok sama, apalagi kok ngelebihi, gak ada. Nabi Muhammad manusia teristimewa. Masya Allah. Dulu pernah diriwayatkan pula, ada guru saya juga pernah mengatakan, Allah Ta'ala itu menciptakan, ada ulama yang bilang 10, ada yang bilang 100 akal. Diciptakan sama Allah Ta'ala 100. Yang satu diambil, dibagi sama Allah dari Nabi Adam sampai manusia akhir. Sampai dibagi sama Allah Ta'ala. Ada yang jadi nabi, ada yang jadi wali, ada yang jadi doktor, ada yang jadi profesor. Semua dapat. Luar biasa. Lah yang 90 itu cuma satu loh. Dibagi dari Nabi Adam sampai kiamat kiamat. Lah terus yang 99 kemana Beb? Yang 99 diberikan kepada satu orang, yaitu Sayyidina Muhammad. Orang cerdas apa Rasulullah? Manusia terhebat, teristimewa, pinter, cerdas, luar biasa Nabi Muhammad itu. Lah orang-orang yang taklim, orang-orang yang belajar, nuntut ilmu, apalagi sudah jelas nuntut ilmunya di tempat-tempat yang bersambung sanadnya dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah ragu nek jenengan niku genah warisi warisan terbesar, ngambil warisan terbesar. Faqad akhadahu bihadin wafir. Katanya si Abu Hurairah. Abu Hurairah niku masuk ke pasar setelah wafatnya Rasulullah. Sampai di pasar Abu Hurairah niku bengak-bengok, teriak-teriak, ya ahlas suq, orang-orang pasar yang punya toko ini semuanya yang beli saat ini, panjenengan itu kok tetap di sini, nggak mau ke masjid. Lah memangnya ada apa di masjid? Lah ini di Masjid Nabawi masih bagi-bagi warisannya Rasulullah. Semuanya pergi ke masjid, Sayyidina Abu Hurairah tetap di pasar karena nunggu pasti nggak lama pasti balik. Begitu mereka kemudian balik, nggak lama mereka balik. Ya Abu Hurairah ngaku sih, bohong kamu.
Kok bohong bagaimana? Karena di masjid nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa bagaimana? Nggak ada sesuatu yang dibagi, nggak budak, nggak harta. Katamu ada pembagian warisan Kanjeng Nabi, ada pembagian warisan Kanjeng Nabi. Lah apa? Lah masuk di masjid nggak ada orang? Nggak ada. Ada yang sebagian sholat sunnah, ada yang sebagian misi pikiran, ada yang sebagian misi bahas halal wal haram ilmu. Bukan katanya Abu Hurairah, ciloko, celaka kamu semua. Itu yang saya maksud warisan ya Rasulullah. Panjenengan belajar, kalian semua taklim berada di pondok. Ini semua warisan Kanjeng Nabi. Diikuti mawon tadi yang dibaca Maulid Auliya Ulame karya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, ceramah terbaru beliau mengatakan ora usah geger Ukraina karo Rusia, gak ada hubungannya. Ukraina Rusia cicak pondok wis bom-boman untuk kebiyen kok. Tidurnya posisi kangkang, sing siji mengkurep, sing siji jengking, silake kepalane koncone niku ning isor. Aduh Mas Kentut gilane. Gilane. Lah, subhanallah. Kalau saya geger itu, kita punya berita yang paling agung dan lebih agung kata Habib Umar bin Habib. Gak usah geger Ukraina, gak usah geger Rusia, gak usah geger kan orang-orang daerah Eropa sana geger apa. Kita punya berita yang lebih agung, Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kita punya berita yang agung yaitu akhbar Ramadan. Nah, apa lagi? Nah, maka kita harus sabar. Jadi santri ini kudu sabar. Sabar karena gus-gus kita, ustaz-ustaz kita masya Allah, wis sabare pol-polan turah sabar ngadepi jenengan. Apa jenengan harus punya semangat yang tinggi. Taklim belajar, jangan kok malah jam kosong bersyukur. Gitu. Untuk santri dulu itu nanti kisahkan tempat termas, masya Allah. Termas itu niku nalika taklim dengan sekian ribu santri pada saat itu. Tidak ada satupun yang bawa jam, tidak ada yang diajak. Kiainya sampai mau ngomong jam berapapun mereka ya nyatet sambil lihat wajahnya kiainya. Badai. Begitu dikabari kiainya sakit, mereka semuanya kumpul istighotsah khusus mendoakan kesembuhan kiai. Sampai mereka mengatakan takut penyakitnya kiai kami timpakan kepada kami. Kiai kami biar tetap sehat afiat. Baru santri sekarang juga. Ini Nurul Huda nggak ada yang kayak gini, nggak ada. Masya Allah, ini tempat lain, daerah Solo tangan tempat saya. Ya. Itu santri dikabari nggak bisa ngajar karena kiainya sakit. Kumpul malah tasyakuran. Alhamdulillah ya Allah. Kiainya sakit, gurunya sakit. Alhamdulillah. Perpanjang penyakitnya ya Allah. Kurang ajar. Ada nggak ini yang kayak gini? Boten. Jangan sampai ada. Jangan sampai terjadi. Ini semua dilandasi dengan sikap sabar, telaten, belajar, disuruh apapun, ngapalkan apapun, setoran, ya usaha. Perkara bisa nggak bisa, itu nanti dulu. Yang penting ngelampai dawuh. Dawuhnya gurumu apa? Dawuhnya kiaimu apa? Sabar. Jangan gurunya di kelas ngajar mbok gambar wajahnya. Mbok kei tompel malah kurang ajar. Oh gurunya enggak ada di kelas malah mbok tirokno gayane ngajar. Ya toh? Ada mbok tirokno gayane ngajar. Loh, ndak boleh. Harus panjenengan punya sikap di mana ketika belajar itu panjenengan sadar bahwa nih kita mau teruskan dakwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi pertama nopo ilmu itu dunia ini diberikan kepada orang yang orang itu dapat bondo, yo dapat ilmu. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita masuk. Santri Nurul Huda semuanya masuk ini insyaallah. Kenapa? Ini dapat dua ini luar biasa. Dapat ilmu, dapat harta.
Oh, kalau orang sudah seperti ini mendapatkan ilmu, mendapatkan harta, saya yakin ini hartanya semua bawa dan mengantarkan dia sampai negeri akhirat insyaallah. Kebahagiaan. Ini nopo lihat sahabat-sahabat yang Kanjeng Nabi. Sugih tapi punya ilmu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, termasuk Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka memberikan kepada Kanjeng Nabi apapun kebutuhan Rasulullah untuk keperluan dakwah menyebarluaskan Islam. Oh, tidak ada kalimat pelit niku tidak ada. Sayyidina Utsman niku sedekah beliau, Masya Allah. Kalau saya istilahkan sekarang pada saat itu peperangan Tabuk, beliau sedekah di 950 ekor unta dan 50 ekor kuda. Kalau harga saat ini diuangkan di Indonesia harganya sekitar 50 juta, ada yang 25 juta. Itu bayangkan sekali sedekah berapa miliar sekali sedekah. Sayyidina Utsman sugih, tapi sugihnya manfaat. Jangan sampai santri saat ini yang sedang belajar nyambi kerja, jangan dulu, belum waktunya. Apalagi mikir-mikir yang lebih dalam itu nanti. Wah, Masya Allah, cara pengajian, sliver, lihat, tatap muka, atau melirik sidik, kok ayuman ya Allah. Allah majodoh, jodohkan si Sri itu sama saya. Kalau jumbiman itu bukan jodoh saya, tetap jodohkan ya Allah. Santri itu kadang itu ngomong soal terus pembukaannya lancar, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma rabbi, Allahumma rabbi. Ojo mikir itu sih, tak boleh. Karena santri itu sifatnya los, santri itu los. Yang terjadi nanti, yang nanti. Saat ini waktunya makan, ada bismillah, buar, wis pokoknya gaya. Karena makannya bareng-bareng. Itu santri. Waktunya tidur, kadang wis Masya Allah, nikmat. Santri ora usah mikir nanti kalau saya selesai dari pondok, wah saya terus mau ini, saya nanti kepingin nikah ini. Santri kok mikir ngono, itu terlalu tinggi. Halu, mendung tanpa alhamdulillah. Allahul kafi Rabbuna al-kafi wa sadana al-kafi wa jadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa al-kafi alhamdulillah. Insyaallah kalau kita itu sudah punya semangat dan tahu porsinya masing-masing, bahwa saya ini masih usia belajar, saya ini waktunya taklim, senang kan bapak ibumu. Karena apa? Kamu taklim di sini, belajar di sini. Jadi saya nggak full Jawa karena sebagian besar nggak paham juga bahasa Jawa. Jadi saya nggak full Jawa ya. Begini, tabungan terbesar orang tua itu satu, punya anak soleh-solehah. Kaya atau miskin bukan jaminan, tapi anak soleh-solehah mau seperti apapun kondisinya gak mungkin tinggal orang tuanya. Orang tuanya wafat sudah 100 tahun, kalau perlu dia akan buka tangan, akan memintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Datang ke makamnya, buka Al-Quran, bukan datang makamnya mesti curhat. Ya Allah bu, aku pengen rapi kok mati sih. Astagfirullahaladzim.
aku duwe masalah Bu ya Allah, lho dikuntek lho Bu lho kuburan kok dudui dompet syirik terbesar ini. Jangan begitu. Orang tua, sekarang kamu taklim di sini, belajar di sini, jadikan orang tuamu itu menyadari bahwa kamu itu kebanggaan mereka. Karena tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya seperti dirinya nasibnya, tidak ada. Orang tua itu menginginkan anaknya lebih sukses daripada dirinya. Orang tua saya, orang tuanya nggak pernah ngaji, orang tuanya nggak kenal pondok pesantren, bahkan orang tuanya pegang magom tertinggi dalam kegalian sosial. Gali, gento, premanis, wis masuk. Orang tuanya misal tuh wis luar biasa, sohibul makom, sohibul wilayah, megang preman, wis luar biasa. Orang tuanya mimpin imamnya. Tapi orang tua masukkan Anda ke tempat ini karena orang tua berharap bahwa Anda menjadi yang lebih baik dari mereka, itu pasti. Dan orang tua berharap supaya kalian semua bisa membanggakan mereka ketika mereka sudah tidak bisa beramal apa-apa. Jadi kalian saat ini berada di tempat ini, bersyukur dulu sama Allah. Alhamdulillah, satu kenikmatan yang besar. Walaupun jujur, mungkin keluh kesahnya banyak sekali, tapi itu akan dirindukan nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Setiap mau mandi sabun hilang. Banyak yang alami, banyak ya. Sandal mesti dijual kali coret-coret kayak itu bisa ngomong, wae tanda. Kadang ada yang ditulisi, please ini sudah hilang 3 kali, jangan dipakai. Itu santri, Jadi selama orang tua itu sudah ridho, syukur. Yang kedua katanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang yang dikasih sama Allah Ta'ala dunia ini, dikasih sama Allah Ta'ala, ada orang yang dikasih ilmu, harta Anda. Selamat tidak ada orang ini, selamat karena dikasih ilmu. Maka orang ini lihat kepada orang yang pertama, sugih, ahli sedekah, luar biasa. Maka orang ini lihat kepada orang yang pertama, dia doa, ya Allah, ya Allah, kalau saya kaya, saya ada harta, saya ingin sedekah kayak dia. Saya kepingin betul bisa sedekah kayak dia. Kalau memang saya kaya, saya kepingin. Banyak orang-orang yang nggak punya di sekitar saya. Itu santri. Kasih ilmu, selamat. Karena apa? Tahu ilmunya. Nggak asal kepingin kaya, yang haram juga diambil. Selesai dari pondok, ya dia tahu batasan-batasan. Oh ini hukumnya nggak boleh. Oh ini hukumnya nggak boleh. Oh ini yang subhat. Oh ini makruh. Oh ini tahu. Maka santri nggak akan sembarangan. Sing penting sugih, santriku sing penting barokah. Jenengan sudah semua ini sudah pernah ngalah berkah sama Mbah Yai Maksudi belum? Cium tangannya, rata-rata sudah. Alhamdulillah. Oh, saya sampai saat ini belum sempat berjabat tangan, tapi jenengan mungkin sudah pernah niat dengan duduk belajar taklim. Kadang-kadang cuma nyiapkan sandalnya ustadznya, gus-gus disiapkan sandalnya. Ini ku berkahnya luar biasa, lu ngobrol. Jangan berkah itu yang sifatnya ketokan dohir. Kopi nih, kiainya kok enggak minum kopi, apa kopinya kok sedikit baru diminum. Bismillah sayangnya baru kaplok. Itu ngelak jadi berkah. Haus itu namanya. Ya. Beda. Kadang-kadang datang ke rumahnya kiainya ini ngalah berkah ya. Saya minta sarungnya jenengan. Ya. Terus yang satu ngalah berkah, saya minta kupluknya nih. Yang satu saya minta duitnya barokah. Saya minta sorbannya kiai mudul. Orang pas lah. Jadi keberkahan itu adalah sesuatu yang semuanya bertambah, kebaikannya semuanya akan bertambah. Itu di situ berkah. Khidmah lil ilm. Ada yang khidmah khusus, santri itu khidmah bagian mungkin nyupiri kiai. Ada bagian istri. Ojo iri. Wah, kurang ajar iso deket sama kiainya, aku yo kepengin. Aku iso nyetir ora.
Yo nek delok tok yo iso mungkin ya. Lalu takoki gasnya dia, remnya mana ya? Kiai ini kok malah kok tidak boleh. Ada bagian sendiri-sendiri. Ada yang penting itu khidmah dari itu. Khidmah dalam ilmu apa? Tolong boleh. Jenengan belajar, jenengan sinau. Kalau pas telepon sama orang tua atau pas orang tuanya sambang, coba tangisi aku sumpah bu, ya Allah, nek kene turune ra enak bu. Ya coba. Lagu santri itu apa boten jenengan? Ibu bapak kula matur. Terus deh. Wes mandek. Baterai entek gitu ya. Dan laki enggak apa piye to Mas. Bener malah mbak-mbak sing apik bae, masyaallah bae. Nah, kembali lagi. Ilmu. Kalau orang tahu ilmunya, insya Allah gak bakal kemudian yang haram juga diambil, gak mungkin. Biar dikonten kisah, saking nurutnya sama sang kiai, saking nurutnya murid awal, santri awal, ada sekitar 10 angkatan pada saat itu, bukan 10 angkatan, 10 santri, 10 santri. Angkatan awal ada sekitar 10 santri ini baru, masya Allah, orang-orang yang taklim awal. Ketika lulus dipeseni sama kiainya cuma pesen satu, ndak usah mumet-mumet urusan kerjaan, ngaji, masalah mencari untuk ma'isyah, cari nafkah, lanjutkan pekerjaan bapakmu, rampung. Sedih padamu di itu santri biyen, santri saiki asyap. Kagak micin asyap. Santri itu terima kasih. Masya Allah, santri itu kembali semua, lulus, dinyatakan lulus. Mereka makmurkan musola, buka TPA, madrasah diniyah di rumahnya sebisanya. Keponakannya sendiri, tetangganya sendiri. Tapi pekerjaan mereka melanjutkan bapaknya. Yang satu ada yang dagang karena dawuhnya kiai. Perintahnya kiai untuk masalah nafkah, lanjutkan pekerjaan bapak kalian masing-masing. Akhirnya dilanjutkan. Yang satu nyari nafkah, ada yang buka toko bapaknya, ada satu santri ini unik. Bapaknya sudah meninggal. Rata-rata itu waktu itu bapaknya juga sudah meninggal. Cuman satu santri ini unik. Dia tanya sama ibunya, Bu, selama aku mondok, bapak itu kerjanya apa? Ibunya marah. Kamu gak usah tanya pekerjaan almarhum bapakmu. Tuh, lah kan bapakku. Gak usah tanya. Ibunya marah. Duh, bingung ini. Loh, salah siapa? Saya ini diperintah sama kiai saya lulus dari pondok. Saya suruh melanjutkan pekerjaan bapak, saya suruh ngajar ngaji, TPA. Ibunya, kamu tanya lagi, tak suruh mondok lagi. Kalau perlu bukan mondok di rumah sakit sana. Marah, ibunya marah. Dia bingung. Kemudian dia cari waktu yang enak, dia ngobrol. Bu, bukan apa-apa, ini perintahnya kiai. Mohon maaf. Bapak kerjanya apa? Nangis ibunya. Ya Allah, nah. Kenapa? Bapakmu itu rampok. Bapakmu itu pencuri, terkenal. Namanya masyhur di mana-mana. Almarhum itu, masya Allah. Bapakmu itu sampai dapat lakon al-copeti. Luar biasa. Bapakmu itu luar begali, luar biasa. Ini makomnya luar biasa. Ya Allah, itu ya Bu ya. Iya, ya sudah bismillah. Anaknya ngomong gitu. Loh. Maksudmu apa? Loh, ya kan kiai nyuruh melanjutkan. Tak pada ini dari Bu. Kamu jangan macam-macam.
Masa kamu mau melanjutkan, kamu ini santri, kok mau melanjutkan pekerjaan nyopet, begal? Insya Allah barokah. Subhanallah. Malam itu santri ya niat, ya Allah ziarah makamnya bapaknya, Pak, mudah-mudahan warisi ilmu yurid alaina min barakatih wa asrarih. Perlengkapan bapaknya, bismillah, cari gudang, ketemu semua. Alhamdulillah, ono kabeh, gergaji, ono peso, komplit. Santri duwene alat, bapaknya cuma pakai alat komplit sudah rusak rata-rata. Santri duwene sorban diblebetke. Sarung diiketke sithik ngoten, masyaallah. Langsung berangkat malam. Bismillah, saya niat ngalah berkahnya Kiai melanjutkan pekerjaannya Bapak. Wis. Kawe itu maling wal begal. Berangkat dari sana, jalannya ya sekitar kampungnya itu jalan alat, komplit alatnya. Subhanallah, sambil baca wiridan tetap berjalan. Berarti Nabi Muhammad baca rate, masya Allah, sambil berjalan wirid tetap kayak biasa berjalan. Ada bismillahirrahmanirrahim, ada ya tetap melaku, masya Allah. Dia lihat rumah, wah kita bu ini. Akhirnya dia mikir, oh jangan, ini rumahnya orang tua kesian. Jalan lagi, lihat rumah, masya Allah, bagus juga, jendelanya masih bukaan. Wah, ini ibu ini, ya sasaranku. Begitu mau masuk, wah astagfirullah, ada anak yatim, jangan. Sampai rumahnya kepala desa. Nah, ikutnya pas, bismillah wis masuk jendelanya congkel lah. Haula wala quwwata illa billah. Santri ya yo wirid to wis. Nyongkel jendela yo lah haula wala quwwata. Masuk jendela terus. Cari. Dulu itu belum ada bak. Tapi mereka itu biasanya pakai lemari besi. Santri itu lewat, ada kamar terbuka, buka tempat penyimpanan uang di situ. Bismillah. Santri itu kemudian duduk, nyalakan lilin, dengan tenangnya, congkel, catatan-catatannya Pak Kepala Desa Lusin Suki, bukai semua sama dia. Dia lepas sorbannya, dia duduk tenang sampai dekat subuh. Dekat subuh, istrinya Pak Lurah itu tadi mau ke kamar mandi. Subhanallah, karena mencurigakan, ada sesuatu yang mencurigakan, dia langsung masuk ke kamar lagi ngomong sama suaminya. Bapak, itu kok ada seperti ada orang masuk tempat penyimpanan uang kita. Kurang aja. Dia ambil pentung sepisannya, istrinya bawa satu kebas. Begitu dekat kamar, kan dia juga takut kepala desanya. Begitu dekat kamar, santri itu sampai duduk. Assalamualaikum. Oh, kamu siapa? Saya pindah. Kulo niat silaturahmi. Yang kedua, tenang aja. Oh, kamu siapa? Tenang dulu. Baca ya, tenang dulu. Mungkin kulo ya di samping, tenang deh. Jadi saya kesini, ini adzan subuh, yuk sholat saya yuk. Subhanallah. Alhasil pada saat itu iso sholat berjamaah bareng, orang no maju, orang no keger. Karena lihat pakaiannya sarung, kupluk rapi, wajah bersinar, masya Allah. Bukan putih, bersinar. Semacam irungnya kelem-kelem. Masya Allah, glowing. Oh, foto ini. Baik. Subhanallah. Langsung terus bisa sholat bareng berjamaah, dongo sareng santri dongone lancar. Sampai Pak Kepala Desa sama istri
istrinya itu Masya Allah bisa nangis dongane santri itu mau dongane lancar, Masya Allah luar biasa. Langsung diterangkan gini loh, mohon maaf Pak Kepala Desa, jenengan pasti mungkin lupa sama saya karena saya masih kecil dulu mondok. Lah kamu siapa? Saya putranya Bapak Fulan Al-Begali Al-Copeti. Al-Maghfurullah. Luar biasa. Itu yang tahlil iblis sama syaitan itu Bapak itu. Dan terus kamu kesini, nah ini bapak saya itu kan memang terkenal dengan copet. Nah, saya kan di pondok, ya saya ingat kamu dulu berangkat ke pondok. Bahkan bayarinya bapakmu dulu pakai biaya copet juga. Subhanallah, nah ini saya tidak mau kok menolak dawuhnya kiai. Jadi saya cuma melakukan pekerjaan bapak saya cuma satu kali ini. Karena kiai saya dawuh untuk lanjutkan pekerjaannya bapaknya masing-masing. Enggak, saya nggak mau. Maka saya cuma melakukan pekerjaan ini cuma satu kali aja. Karena yang saya inginkan berkahnya kiai. Saya nggak mau macam-macam dan saya nggak ambil uangnya jenengan baru 1 rupiah. Nah terus kamu ngapain? Mohon maaf, nyun sewu, jenengan nggak mengeluarkan zakat sudah 6 tahun. Saya cuma hitungkan zakatnya jenengan. Komplit, silahkan dihitung uangnya nggak berkurang sedikit pun. Dihitung bener, tobat Pak Lurah itu. Saking senengnya sampai mau beli barang loh, maling disuruh kopi waktu itu. Santai, Masya Allah luar biasa. Sampai akhirnya mau pamit, terus Pak Lurah tanya, lah kamu terus bagaimana? Saya sudah selesai. Saya cuma sekali tok melanjutkan. Loh enggak, ini saya ada toko. Kamu pegang toko itu. Oh iya, alhamdulillah, sudah nanti saya persiapkan. Enggak apa-apa, kamu bisa ngajar pakai rumah saya buat TPA. Buat ini, dan sekarang saya mau tanya, kamu sudah dapat jodoh apa belum? Oh, belum lah. Lah terus, lah saya punya anak perempuan satu-satunya. Oh begitu, lah terus bagaimana? Ya sudah, kamu insya Allah saya ambil mantu. Masya Allah, nanti saya habis nyuri rumah, saya nyuri hadinya anak bapak. Oh, apa tuh ini? Pikiranmu gitu. Saya sabar. Nah subhanallah, akhirnya kemudian singkat cerita nikah. Sampai itu yang kepengen cepat nikah dulu. Sabar ya Allah, ya Allah. Sabar. Subhanallah, akhirnya nih seneng epol, wis luar biasa. Saking sudah wis di pondok tahunan, dan keluar dari pondok dapat berkahnya kiai, akhirnya terus kemudian nikah, dapat pekerjaan juga luar biasa. Ini yang saya maksud adalah karena manut dawuhe kiai. Maka jangan sampai jenengan saat ini ada di tempat ini semangatmu kendor, jangan. Tetap taklim, tetap belajar. Setan itu mempengaruhi, ya pastilah. Tapi orang-orang sukses seperti Mbah Maksudi, niku dulu punya perjuangan yang luar biasa dan yang dilihat perjuangannya. Fi bidayati, bukan fi nihayati. Ketika beliau-beliau ada di puncak. Tapi lihatlah ketika beliau-beliau itu berjuang, taklim, belajar, mengalami sakit, itu mereka semuanya menjalani. Dan saat ini kita belajar panjenengan taklim, kurang enak apa? Nikmat. Bayangkan sama dahulu, Bahaya Maksudi juga saya tadi diceritain. Ya 2010 ini tempat baru kemudian rame-ramenya. Tadi belum. Ya. Ini termasuk walaupun Pekanbaru tapi pinggiran daerahnya masih sepi. Belakangnya cuma Anas kok begitu, tapi subhanallah karena beliau berkembang dakwah ini alhamdulillah. Berkah keikhlasannya orang-orang di zaman itu. Berkah keikhlasannya Mbah Maksudi. Nah ini Mbah Maksudi juga taklim berkah keikhlasan guru-gurunya. Maksudnya Mbah Dul Karim, Mbah Khalil Bangkalan.
nyambung sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi jangan sampai kendor, semangatnya harus tetap full. Jangan takut masalah rezeki nanti, tenang aja. Sekarang yang ada disyukuri, alhamdulillah, nikmat. Allah Ta'ala pasti bakal jaga jenengan, nggak mungkin enggak. Pasti. Selama pokoknya panjenengan benar-benar mengikuti dawuh, niat, semangat, pulang tunjukkan prestasi sama orang tua kalian dengan apa tuh? Sikap yang baik. Masuk rumah itu assalamualaikum, cium tangannya ibu bapakmu, minta doanya ibu bapakmu. Di luar sana banyak aliran-aliran yang nggak beres. Cium tangan selain sama orang tua itu syirik, bid'ah, nggak boleh. Kadang sampai mereka ngomong, wah itu videonya tersebar di mana-mana itu. Foto-foto, selfie itu haram. Loh, saya cuma mikir, mereka itu ngomong selfie haram. Ya tapi kan video mereka direkam ngomongnya. Jadi pakai video, tapi mereka ngomong bab selfie itu haram. Dan mereka ngomong pakai video. Ya intinya apa yang dilakukan sama mereka pokoknya semuanya sunnah gitu aja. Gitu aja lah pokoknya gitu. Ya sudah, biarkanlah mereka mau berbuat apa. Itu bukan urusan kita. Yang penting pokoknya jenengan untuk dakwah nanti biar bibit-bibit Ahlus Sunnah wal Jamaah itu keluar dari Nurul Huda Islam, insyaallah tersebar ke masyarakat luas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi ilmunya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala insyaallah jadikan semua santriwan-santriwati Nurul Huda Islami insyaallah menjadi santriwan-santriwati minas sholihin minas sholihat, minal abidin minal abidat, minal hafidin wa minal hafidat, anak-anak min ahlil Quran, hufadzil Quran, min ahlil hadis, min ahlil ilm, wa min ahli akhlaqil mustafawiyah an-nabawiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala insyaallah khatam di dalam badan husnul khatimah dan dari bangsa Islam Allah ridho, Nabi Muhammad ridho, guru-guru kita ridho. Dan yang terakhir kali keluar dari lisan kita ketika ajal menjemput tidak lain adalah kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyina li hayya hayyu amin dari mumit wa inna li hibba ibn fana fana bi amalin fa umar wa la badulillah man tadawwa bi qalbin salim haqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangannya, minal aidin wal fathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.